Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Oktamara. Saya mahasiswa dari IKIP Siliwangi, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya berasal dari kelas A3 2019. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita pendek yang berjudul Impian Sang Ratu. Selamat menyaksikan. Impian Sang Ratu. Pada suatu pagi menjelang, matahari mulai memancarkan sinarnya saat seorang gadis yang biasa dipanggil dengan nama Ratu mulai menjerang air untuk membuat segelas susu. Ratu ialah gadis yang hidup dengan sejuta mimpi di dalam sebuah rumah berdinding tinggi. Ratu merupakan gadis yang tumbuh di dalam keluarga yang berkecukupan, bahkan bisa dibilang sangat kaya. Namun sayangnya, Ratu tidak bisa menopang tubuhnya sendiri tanpa menggunakan kursi roda, sehingga merasa diacuhkan. Bahkan Ratu berada di istana mewah tersebut. Kedua orang tua Ratu selalu mengacuhkannya karena mereka merasa tidak ada yang bisa diharapkan dari gadis dengan kursi roda itu. Sementara kakaknya mungkin saja malu mempunyai adik dengan kondisi seperti Ratu yang serba kekurangan itu. Pada suatu pagi, ibunya berkata, "Ratu, cepat sarapan. Kamu sudah tidak berdaya, sudah tidak bisa menyiapkan sarapan, tidak bisa memberikan apa yang ibu mau. Cepat, pergi sarapan sana." Dan Ratu menjawab, "Baik, Ibu." Ratu menjawab dengan sedih karena setiap hari ibunya selalu memarahi dia. Setiap hari Ratu hanya menghabiskan waktunya di dalam kamar dan sesekali mengarahkan kursi rodanya menuju arah taman. Gadis yang berusia 16 tahun itu sangat senang untuk menggambar di taman guna menghilangkan pikiran buruknya yang menyesali keadaannya. Ketika Ratu sedang duduk dengan kursi roda di taman, ayahnya datang dan ayahnya sama saja tidak suka terhadap Ratu. Ayah berkata, "Ratu, ngapain kamu di sini? Gambar-gambar gak jelas. Sana, pergi lagi ke kamar. Jangan malu-maluin ayah." Ratu hanya mengangguk saja dan Ratu hanya terdiam dengan wajah yang sedih. Dan keesokan harinya, pada pagi hari, Ratu jatuh dari kursi rodanya. Namun, tidak ada seorang pun di dalam rumah tersebut mendekat untuk menolongnya. Rasa kecewanya terhadap hal tersebut membuat Ratu memiliki kekuatan untuk menggerakkan kursi rodanya ke arah taman kompleks, berniat untuk menenangkan diri. Saat sedang tersisak di taman, tiba-tiba Ratu dihampiri oleh seorang gadis seusianya dengan kondisi yang sama pula. Gadis tersebut mengulurkan tangan untuk Ratu dan mulai menyebutkan namanya. Namanya yaitu Sinta. Mereka berdua mudah sekali akrab, mungkin karena keduanya saling mengerti kondisi masing-masing. Tiba-tiba Sinta berkata, "Ratu, ingatlah bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang terlahir dengan sia-sia
Mungkin kita tidak bisa berdiri tegak layaknya manusia lain, tapi kita masih punya hak untuk merasakan bahagia. Cobalah untuk menerima dirimu sendiri, Ratu. Lalu akhirnya gadis itu berpamitan kepada Ratu. Semenjak pertemuannya di taman dengan Sinta, Ratu mulai merenungi kata-kata yang diucapkan gadis tersebut. Ratu berpikir bagaimana ia seutuhnya menerima dirinya ketika orang di dekatnya tidak mendukung sama sekali. Ratu mencoba mencerna perkataan dari Sinta secara perlahan, meskipun seringkali ia menangis ketika teringat kenyataan bahwa ia hanyalah seorang gadis yang hanya diacuhkan. Hal yang dipikirkan oleh Ratu adalah bagaimana ia bisa mewujudkan mimpinya dengan kondisi tersebut. Mimpi Ratu adalah menjadi seorang gadis yang bisa melukis, atau Ratu ingin menjadi seorang pelukis. Dan Ratu ingin menjadi pelukis yang karyanya bisa dipajang di dalam pameran besar. Hal yang dilakukan Ratu untuk memulainya adalah rajin membuat lukisan. Kesibukan tersebut juga dilakukan Ratu untuk tidak memikirkan mengenai dirinya yang selalu diacuhkan dan mulai memahami perkataan Sinta, karena Ratu sangat pandai dalam melukis. Meski memiliki kekurangan, akan tetapi Ratu juga memiliki kelebihan yang tidak semua orang miliki. Perlahan, mimpi sang ratu terwujud saat diam-diam ia sering memposting lukisannya melalui media sosial. Hingga suatu hari ada seseorang ke rumah Ratu untuk menemui gadis itu guna mengajaknya untuk bergabung dalam sebuah pameran lukisan. Kedua orang tua Ratu mengetahui hal itu dan mereka terperangah mendengar ucapan pria tersebut, sebab tidak menyangka bahwa Ratu si gadis kursi roda itu bisa menghasilkan karya lukisan yang indah. Ratu hanya Ketika Ratu menerima tawaran tersebut, ibunya berkata, "Nak, ibu meminta maaf. Maafin ibu ya, Nak, karena sudah mengacuhkan kamu, Nak. Dan ibu sangat berdosa sekali selama ini karena suka memarahi kamu." Dan ayahnya berkata, "Iya, ayah juga minta maaf ya, Nak, karena ayah selama ini tidak mensyukuri apa yang Allah berikan, dan kamu sekarang membuat ayah dan ibu bangga, dan ayah sangat senang sekali terhadapmu, Nak." Ratu hanya tersenyum. Berbagai lukisan indah dipajang dalam pameran yang diberi nama Impian Sang Ratu. Orang tua Ratu menghadiri pameran tersebut dan merasa terharu atas pencapaian putrinya yang selama ini diacuhkan. Sementara Ratu merasa lega bisa menerima keadaan fisiknya dan memanfaatkan apa yang dimilikinya. Selesai. Nah, bagaimana cerita pendek yang saya bawakan? Semoga menghibur. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah-salah kata. Saya Elma Oktamara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.